Setiap hari, ribuan mahasiswa bergerak di kampus dengan beban yang tak terlihat. Di balik semangat dan cita-cita, tersembunyi tekanan yang mampu menguras energi dan semangat. Stres pada mahasiswa bukan sekadar keluhan biasa, melainkan realitas kompleks yang membutuhkan perhatian serius. Jika terus dibiarkan, masa depan emas yang diwujudkan melalui mahasiswa sebagai penerus bangsa akan berada dalam ancaman. Lalu, bagaimana kita bisa memahami, mengelola, dan meminimalisir permasalahan ini? Data berbicara dengan jelas dan mengejutkan. American College Health Association pada tahun 2020 melaporkan bahwa hampir dari 60% mahasiswa mengalami tingkat kecemasan yang tinggi dan sekitar 40% mengalami depresi sedang hingga berat. Di Indonesia, sebanyak 6,1% penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental dengan kelompok usia 15-24 tahun, yaitu kelompok usia pelajar, memiliki kelompok usia dengan prevalensi masalah kesehatan mental tertinggi, yaitu sebesar 2%. Dari setiap 10 mahasiswa, hampir 3 diantaranya mengalami tingkat stres yang memerlukan perhatian khusus. Diketahui pula sumber stres utama bagi mahasiswa adalah akademis, keuangan, dan juga hubungan. Ini bukanlah sekadar angka, bukan sekadar statistik maupun data biasa, tetapi potret generasi yang bergulat dengan berbagai bentuk tekanan yang ada, seperti alarm yang menandakan kebutuhan akan perubahan sistematis. Apa saja gejala dan dampak stres bagi mahasiswa? Stres biasanya ditandai dengan gejala fisik dan emosional. Gejala fisik dapat meliputi sakit kepala, kelelahan, sulit tidur, hingga gangguan pencernaan. Sedangkan gejala emosional dapat berupa perasaan cemas berlebih, mudah marah, atau bahkan rasa tidak percaya diri. Jika dibiarkan, stres dapat mengaruhi produktivitas. Mahasiswa mungkin sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi, dan merasa kewalahan. Bahkan, stres kronis bisa memicu gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Selama perkuliahan ini kamu pernah mengalami stres gak sih? Kalau dari aku sendiri pernah, karena ya dulu kan waktu SMA terus kuliah kan juga itu ya kayak lingkungannya beda, terus juga pembelajarannya beda, pertemanannya juga beda, jadi aku kayak agak kaget gitu kan ya. Terus yang kedua tuh masa transisi antara selesai sekolah dengan masuk kuliah itu kan lumayan lama, dan aku juga nggak ngapa-ngapain selama 3 bulan. Terus habis itu langsung masuk kuliah, jadi aku agak kaget gitu ya, karena kayak langsung belajar, langsung dipas gitu otaknya. Dan juga sebagai mahasiswa rantau, kebetulan aku rantau, itu tuh aku ngerasa kayak di sini kan pas awal-awal belum punya teman, jadi aku ngerasa kayak gimana ya, sering homesick gitu, karena ya ngerasa belum nyaman aja. Oke, tadi kan kamu bilang kalau misalnya kamu tuh homesick kan ya. Nah, dampaknya sendiri terhadap homesick di kehidupan sehari-hari kamu tuh kayak gimana sih? Mungkin karena aku homesick, aku jadi kayak kurang fokus gitu ya di pelajarannya, kayak jadi ngerjainnya jadi progres banget, kayak waktu-waktu mepet deadline. Terus juga kayak aku sering menyendiri, jadinya kayak aku meratapi nasib di sini kayak sendiri, nggak ada teman gitu kan. Terus juga mungkin kalau boleh jujur, dulu semester 1 aku agak down, tapi alhamdulillah di semester 2 udah mulai naik, karena juga udah bisa berkumpul sama teman-teman juga, udah mulai punya teman, kayak udah mulai punya dunia sendiri. Kalau stres pasti pernah ya, apalagi yang namanya kuliah, banyak tugas, jadwal kuliah yang nggak tetap, paling karena itu aja sih. Kalau dampak ke kehidupan sehari-harinya ada nggak? Dampak kehidupan sehari-hari nggak ada, karena kalau aku itu bisa copingnya paling pernah sih sekali-sekali demot gitu, tapi ya balik lagi ke ritme awalnya. Kalau boleh tahu gimana cara coping stres ala Aji nih? Oke, kalau coping stres ala aku tuh yang pertama tuh nonton YouTube, terus yang jelas pergi jalan sama pasangan atau main alat musik kayak gitu. Kesehatan mental adalah salah satu prioritas nasional yang telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, terjangkau, serta informasi dan edukasi terkait kesehatan jiwa. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Banyak daerah yang belum memiliki peraturan khusus untuk mendukung upaya ini. Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan mental sangat terbatas. Pada terakhir 2024 ini, Indonesia hanya memiliki 1.053 psikiater dan 3.067 psikolog klinis.
Selain itu, kondisi saat ini 65% dari total 10.416 puskesmas telah melatih tenaga kesehatan jiwa. Namun, cakupan screening kesehatan jiwa belum merata dan stigma masyarakat menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kesadaran. Akan tetapi, untuk program yang berfokus pada kesehatan mental mahasiswa yang ditetapkan pemerintah dalam skala nasional belum ada ditemukan hingga saat ini. Tetapi untungnya di Indonesia semakin banyak kampus yang menyadari pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Berbagai program telah diluncurkan, mulai dari layanan konseling hingga kegiatan edukasi. Layanan konseling seperti yang ada di Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Pajajaran memberikan dukungan individu dan kelompok untuk mahasiswa yang menghadapi tantangan akademik maupun personal. Konseling ini dirancang untuk membantu mahasiswa menemukan solusi dan mengelola stres. Tidak hanya itu, program pelatihan dan workshop juga ada dilakukan, seperti Psychological First Aid di Universitas Islam Indonesia dan Manajemen Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia. Program ini membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental mereka. Pendekatan inovatif seperti peer counseling juga diterapkan, misalnya di ITB dan Unpad, di mana mahasiswa dilatih untuk menjadi konselor sebaya. Pendekatan ini efektif karena mahasiswa cenderung lebih nyaman berbagi dengan teman sebayanya. Namun, ada hambatan dalam pelaksanaan program ini. Stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi tantangan besar. Selain itu, jumlah tenaga konselor di kampus seringkali terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat. Tidak semua mahasiswa juga menyadari atau merasa percaya diri untuk mengakses layanan ini. Oke, menurut kamu universitas ataupun fakultas kamu sendiri itu, apakah mereka sudah memfasilitasi mahasiswa untuk mengelola stres mereka? Oke, kalau di fakultas aku sendiri udah ada, itu khusus untuk mahasiswa psikologi. Kebetulan aku dari fakultas psikologi. Terus kalau dari kampus aku itu juga udah ada, tapi menurut aku ini kurang efisiensi karena dia terlalu rame gitu kan, jadi kayak antriannya tuh terlalu panjang. Jadi kalau mahasiswa yang stres daftar, keburu stresnya tambah parah. Dan menurut aku solusinya ini, tiap fakultas harus ada untuk konselingnya gitu. Karena di kampus aku sendiri belum semua fakultas yang mempunyai ruang untuk konseling. Kalau menurut aku udah ya, karena di UI sendiri itu ada klinik Makara dengan layanan konselingnya, dan juga kalau di FKM tuh ada BKM yang ada konselornya gitu, udah dilatih secara profesional. Nah, apakah pelayanan-pelayanan tadi itu telah optimal dilaksanakan? Kalau untuk pelayanan udah optimal ya, apalagi di klinik Makara itu. Tapi kalau di klinik Makara kita harus nunggu cukup lama untuk mendapatkan kesempatan layanan konselingnya. Dan untuk di BKM sendiri itu kayaknya perlu sosialisasi yang lebih masif lagi supaya BKM ini bisa diketahui lah mahasiswa FKM. Stres adalah reaksi alami terhadap tekanan hidup. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Beberapa solusi yang bisa kita terapkan adalah: yang pertama, kenali penyebab stres, seperti menuliskan hal-hal yang membuat kita merasa stres. Kemudian yang kedua, manajemen waktu, dengan cara membuat jadwal harian atau mingguan untuk tugas dan kegiatan. Yang ketiga, aktivitas relaksasi, seperti melakukan meditasi atau mindfulness untuk menenangkan pikiran. Yang keempat, istirahat yang cukup dengan cara tidur 7-8 jam setiap malam untuk memulihkan energi dan menghindari begadang yang berlebihan. Kemudian yang kelima, berbicara dengan orang lain, seperti melakukan curhat kepada teman, keluarga, atau mentor. Kemudian yang keenam, pola hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum cukup air, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok atau mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang terakhir, berpikir positif. Jadi, fokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri dan jangan terlalu keras pada diri sendiri jika menghadapi kegagalan. Mari kita mulai menyadari pentingnya kesehatan mental bagi diri kita. Ada pepatah yang mengatakan, mensana in corpore sano. Dari tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kita ya.